Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fitri dari kelas A1 Informatika semester 5 dengan NIM 2302020028. Baiklah, di sini saya akan membahas cara membuat model klasifikasi diabetes dengan teknik anomali detection dan algoritma random cut forest atau RCF. Baiklah, langkah pertama yaitu adalah memuat data yang akan kita gunakan untuk melatih model. Di sini saya memiliki dataset diabetes yang berisi beberapa fitur seperti usia, tekanan darah, insulin, dan lainnya. Jadi, bagian pertama di kode, kita mulai dengan mengimport pustaka yang dibutuhkan. Kita akan menggunakan import pandas. Seperti yang ada pada gambar, yaitu yang pertama ada pip install scikit-learn, kemudian yaitu ada import pandas, dan ini adalah hasil dari downloadan import pandas. Kemudian yaitu memuat dataset dengan pdret CSV yang mengambil file CSV berisi data diabetes. Setelah itu kita menampilkan informasi dasar menggunakan data info dan beberapa baris. Pertama, dengan data head. Ini memungkinkan kita untuk memeriksa kolom-kolom yang ada dalam seperti umur, gula darah, insulin, dan lainnya. Kemudian, pada bagian ketiga, yaitu kita perlu memisahkan data menjadi dua bagian, yaitu menjadikan bagian yang pertama yaitu fitur dan target. Fitur adalah variabel yang kita gunakan untuk prediksi, sedangkan target yaitu kolom yang ingin kita prediksi. Dalam hal ini, apakah seseorang memiliki diabetes atau tidak. Kemudian setelah itu, kita melakukan standarisasi terhadap data menggunakan standar scalar dari scikit-learn. Ini penting karena banyak algoritma termasuk isolation forest yang akan kita gunakan. Sensitif terhadap skala data, kita perlu mengubah setiap fitur agar memiliki distribusi yang seragam. Setelah kita standarisasi data, langkah selanjutnya yaitu membagi data latih dan data uji. Di sini kita menggunakan train, test, split untuk memisahkan 80% data untuk pelatihan dan 20% sisanya untuk pengujian. Ini adalah 614,8 yaitu hasil dari data pelatihan dan 154,8 itu data hasil dari. Kemudian pada tahap ini kita melatih model menggunakan algoritma random cut forest atau RCF yang diimplementasikan dalam isolation forest. Model ini dirancang untuk mendeteksi anomali yang akan membantu kita untuk memprediksi apakah seseorang memiliki diabetes atau tidak. Jadi di sini kita akan mengatur parameter contamination yang menunjukkan seberapa banyak anomali yang kita harapkan dalam data. Di sini kita memilih 0,1 yang artinya kita menganggap 10% data sebagai anomali. Setelah model dilatih, kita bisa melakukan prediksi untuk data uji. Hasil prediksi akan menunjukkan apakah setiap entry dalam data uji terdeteksi sebagai normal atau terdeteksi sebagai anomali. Kemudian perhatikan bahwa hasil dari model ini adalah nilai min 1 untuk anomali dan 1 untuk data anomali. Di sini kita mengubahnya menjadi 1 untuk normal dan 0 untuk anomali agar lebih mudah dipahami. Sekarang kita akan mengevaluasi model dengan menggunakan classification report. Classification report dari scikit-learn. Ini memberikan metrik evaluasi seperti presisi recall dan F1 score yang sangat penting untuk mengetahui seberapa baik model kita dalam memprediksi kategori diabetes. Ini adalah hasil dari classification report. Kita bisa melihat bagaimana model yang kita pilih bisa bekerja pada data pelatih atau data uji. Hasilnya akan mencakup presisi recall dan F1 score untuk setiap
kelas serta menarik rata-rata seperti akurasi. Ini hasil dari keluaran yang evaluasi menggunakan classification report. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menilai lebih lanjut, kita juga akan membuat grafik confusion metric. Ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk data pelatihan dan data uji. Seperti yang kita lihat pada grafik ini, confusion metric memberikan gambaran visual tentang bagaimana model memprediksi data normal dan anomali. Dan di sini juga kita bisa melihat berapa banyak data yang diklasifikasikan dengan benar dan salah. Ini adalah langkah terakhir dalam pembuatan model klasifikasi diabetes menggunakan algoritma random cut forest dan teknik anomaly detection. Dengan evaluasi yang baik dan visualisasi yang jelas, kita dapat menyimpulkan seberapa baik model dalam memprediksi diabetes.